Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita diberikan kemudahan serta kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anak ustazah ya, selalulah untuk memerhatikan ya, mendengarkan dengan baik, fokus apa yang sudah ustazah jelaskan. Dan yang nomor satu adalah untuk selalu jujur ya. Kenapa ustazah ingatkan agar anak-anak ustazah untuk selalu jujur? Karena memang ada beberapa yang terdapat memang saat ustazah mengkoreksi latihan kalian ada yang memang sama gitu jawabannya, dan sama percis lah seperti itu ya. Nah, maka itulah yang harus diubah. Ya memang kita saat ini tidak bertemu ya, tetapi ingatlah anak-anak ustazah bahwasanya Allah selalu mengawasi kita ya. Allah itu tahu apa yang kita lakukan ya. Maka jangan nodai kehidupan kita itu dengan suatu kebohongan, karena nantinya tidak akan berkah untuk diri kita ya. Nah, oke. Jadi kita lanjutkan ya, materi kita masih tentang puisi. Nah, puisi Hujan Bulan Juni udah kita baca ya minggu lalu ya. Kita sudah tahu pemaknaannya seperti itu. Sekarang anak-anak ustazah kita masuk ke bagian unsur-unsur pada puisi. Nah, jadi untuk bagian unsur-unsur puisi harap disimak ya, karena ini adalah materi yang nantinya masuk dalam ujian. Karena nanti dalam ujian tuh ustazah akan suruh kalian membandingkan dari puisi satu dengan puisi yang lainnya. Jadi harus diperhatikan unsur-unsur puisi ya. Paham ya, dari penggunaan bahasanya ataupun dari penggunaan irama dan lain-lain seperti itu. Nah, unsur-unsur pada puisi itu terbagi beberapa jenis ya, atau beberapa macam. Yang pertama yaitu unsur yang pertama ada majas dan irama. Ustazah ulangi ya. Unsur yang pertama ada majas dan irama. Nah, sebelum kita panjang lebar anak-anak ustazah, harap menyiapkan buku tulis ya, alat-alat tulisnya. Tolong dicatat, tolong didengar. Karena nanti kalau ujian sempat ini nggak tahu ya, nggak ngerti lah ustazah ya. Nah, jadi ini nanti akan masuk ke dalam ujian ya. Jadi unsur yang pertama apa tadi? Ada majas dan irama. Apa itu majas? Ya, kenapa suatu puisi itu dikatakan berbeda dengan suatu teks eksposisi ya, dan dengan teks yang lainnya? Karena teks puisi ini lebih mengutamakan ya majas atau bahasa kias ya. Jadi teks puisi ini lebih mengutamakan majas. Apa itu majas ya? Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, bahasa pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Nah, jadi intinya anak-anak ustazah, majas di sini adalah bukan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari ya, bukan ya. Kalau kata-kata yang kita gunakan sehari-hari itu kita udah langsung tahu nih maknanya. Nah, tapi kalau majas dia itu bahasa kias untuk mewakili kata, untuk mewakilkan suatu kata. Misalnya kita mau senang, kita mau buat majasnya apa atau kiasnya apa. Kita lagi sedih ya kan? Kita bisa membuat kata kiasnya ya. Banyak kata-kata kias itu anak-anak ustazah. Ada orang kalau dia sedang sedih, kalau dia mau buat puisi, dia nggak akan langsung bilang sedih. Misalnya dia buat kata kias sedih itu misalnya duka atau lara ya kan, banyak. Itu kata kias ya kan. Kata kias itu kata-kata yang menimbulkan
ya, kesan indah kalau kita membacanya. Jadi puisi ini tidak bosan kita baca kalau dia memiliki kata-kata kias atau majas. Oke. Nah, apakah semua puisi ya itu memiliki majas? Tidak juga. Ada suatu puisi yang dia tidak memiliki majas atau dia tidak menggunakan majas. Intinya dia tidak terlalu menggunakan kata-kata kias. Ada, yaitu puisi-puisi yang memang lugas. Jadi lawan dari majas ya, bahasa majas ini kan termasuk bahasa ya. Lawan dari bahasa majas itu adalah lugas. Apa itu lugas? Catat. Lugas itu artinya jelas. Kita bisa memaknai kalimat tersebut. Jadi lugas itu adalah jelas. Ya. Jadi ada juga puisi yang memang nggak banyak dia majasnya, lebih banyak dia dominan ke kata-kata lugas atau kata yang memang jelas maknanya, ya, paham ya? Nanti ini ada masuk ya ujian mengenai perbandingan bahasa. Jadi kalian harus pahami puisinya nanti yang ustazah buat di soal pas insya Allah. Jadi itu tadi ya tentang majas ya. Jadi majas itu ya kata-kata indah. Sebenarnya anak-anak ustazah majas itu banyak. Tapi kita cari yang ada di buku ini aja lah ya. Kalau ustazah jelaskan satu-satu nggak akan siap lah. Banyak kali majas itu. Boleh nanti dicari ya di internet, di buku-buku lain dan lainnya ya. Jadi itulah tadi tentang majas ya. Nanti sama-sama loh kita telaah puisinya. Yang kedua adalah irama. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, rindu, dan bahagia. Nah jadi irama itu nggak bisa kita sekedar membaca, nggak bisa. Irama itu harus kita mendemonstrasikan puisi ya, naik rendahnya suara itulah irama musikalitasnya ya. Ada alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Jadi membaca puisi itu tidak hanya kayak membaca teks, enggak ya, misalnya hujan bulan Juni misalnya gitu kan, hujan bulan Juni, tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, tidak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Nah itu tidak berirama. Kenapa dikatakan tidak berirama membacanya? Ya karena orang gak akan tertarik kan. Nah, jadi orang juga tidak akan tidak akan tahu penekanannya di mana nih gitu. Tapi kalau hujan bulan Juni tegas dia, lalu ada irama, tapi jangan pula mendayu-dayu ya kan, nggak boleh juga lah. Hujan bulan Juni ya kan, biasa kalau biasa kita jumpa ya, ustazah biasa suruh nih anak-anak ustazah untuk membacakan ya kan, seperti apa irama yang dia bisa, seperti itulah ya. Irama tadi ya. Jadi irama itu ini ya, tapi untuk irama ini memang nggak masuk dalam ujian karena memang ya kalau irama itu kan kita taunya kalau kita udah praktekkan membaca puisi ya kan di depan gitu. Tapi ini kan nggak bisa ya nak ya, qadarullohnya kan memang kita belum bisa bertemu begitu. Oke lah ya. Nah untuk irama nggak ada masalah ya. Jadi tadi ini tentang majas dan irama. Oke. Nah perhatikan ya, pada puisi hujan bulan Juni anak-anak ustazah itu terdapat beberapa majas ya. Jadi supaya kalian tahu ya, ada yang namanya majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Dicatat ya anak-anak ustazah, adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah jadi pada majas personifikasi ini anak-anak ustazah ya, seolah-olah benda yang mati itu, yang tidak bernyawa itu, dia bisa memiliki sifat seperti layaknya manusia. Contohnya coba lihat dalam puisi itu
Ya, dalam puisi Hujan Bulan Juni yang dibandingkan adalah hujan katanya. Hujan itu memiliki sikap tabah, bijak dan arif. Kan anak-anak ustazah semua tahu kan nak, mana ada hujan yang punya sifat. Iya kan? Hujan itu kan bukan manusia. Manalah mungkin hujan itu punya sikap tabah, bijak, arif. Kalau hujan itu punya sifat yang seperti itu, ustazah mau ya kan berkawan sama hujan. Ya kan seperti itu ya kan. Kalau hujan memiliki sifat yang seperti itu, ustazah mau berteman dengan hujan. Karena dia bisa menjadi teman yang pastinya menyenangkan ya kan. Tetapi di sini hanyalah sebuah kiasan. Inilah namanya majas anak-anak ustazah. Inilah yang dikatakan majas, seperti itu ya. Artinya kita membandingkan suatu benda yang tidak bernyawa itu ya seperti layaknya manusia. Gitu ya anak-anak ustazah ya. Tadi contohnya ada pada puisi Hujan Bulan Juni. Nah, baik ya. Lalu yang kedua ya, ada majas paralelisme. Paralelisme. Apa itu majas paralelisme? Ya, majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Jadi ingat ya, majas paralelisme adalah majas perulangan. Ya, yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kalau kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih tabah. Karena kata yang tak ada yang lebih tabah itu kata yang berulang anak-anak ustazah. Iya kan? Kita buktikan ya kata berulang pada puisi tersebut. Jadi biar anak-anak ustazah semua paham ya. Nah, untuk personifikasi dulu ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya. Ya, hujan hujan seolah-olah memiliki sifat seperti manusia yang bisa merindukan seseorang. Nah, padahal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ini personifikasi namanya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Ini juga personifikasi. Lalu tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Ini juga personifikasi. Tentunya banyak contoh personifikasi di sini. Lalu mana yang paralelisme? Ya, majas paralelisme adalah kata ini, tak ada yang lebih, tak ada yang lebih, ya kan? Paham? Lalu tak ada yang lebih lagi. Ini adalah kata-kata yang berulang. Ini termasuk pengulangan kata yang dinamakan majas paralelisme. Baik. Oke. Ustazah suka belajar puisi karena puisi ini bisa mewakili perasaan seseorang. Karena dengan berpuisi kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Lalu dengan puisi juga kita bisa tahu apa yang dirasakan seseorang, seperti itu. Jadi puisi ini sebenarnya menarik untuk dibahas ya. Oke ya, itu tadi. Yang B, irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada hujan bulan Juni yang bersikap tabah, bijak dan arif. Iya. Nah, untuk irama kita ini aja ya. Tadi Ustazah sudah jelaskan ya untuk irama puisi ya. Iya, jadi sebenarnya kenapa harus kita ekspresikan dengan lembut? Itu tergantung puisinya anak-anak ustazah. Jadi irama dalam sebuah puisi itu bisa berbeda-beda. Ada, gak mungkin lah ya kan, puisi yang agak sedih atau bukan sedih lah istilahnya, puisinya tersebut dia tidak dibilang senang enggak, dibilang sedih enggak, tengah-tengah lah gitu ya. Istilahnya tentang kerinduan misal, kan nggak mungkin kita bacakan dengan semangat berkobar-kobar, enggak lah. Tapi kalau puisi perjuangan, nasionalisme, patriotisme, tentang cinta tanah air, itu yang kita baca dengan apa namanya ya, dengan penuh ekspresif, ya seperti itu, dengan penuh semangat. Tapi kalau sedih kayak mana pula awak mau membacakan yang semangat ya kan? Namanya juga puisinya itu ya suasananya sedih.
ya haruslah kita ikuti gitu ya. Jadi jangan sampai nggak nyambung. Misalnya puisinya tentang kesedihan ya, malah dia bacanya semangat 45, nah, itu nggak cocok namanya anak ustazah. Jadi harus disesuaikan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam sebuah puisi dia juga ada menggunakan kata-kata konotasi. Kalau tadi kan ada penggunaan kalimat majas, ya kan? Ini ada penggunaan kata-kata konotasi. Lawan dari kata konotasi adalah denotasi. Nah, apa itu kata konotasi? Dicatat ya. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya, ya. Ya, kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya, ya, tidak sebenarnya. Paham ya anak ustaz? Sama juga kayak kata kias. Ya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Oke. Nah, lawan dari kata konotasi anak-anak ustazah adalah denotasi. Berarti denotasi adalah kata dengan makna yang sebenarnya. Ustazah boleh kasih contoh ya selain yang ada di puisi. Contohnya anak-anak ustazah, misalnya seperti ini. Buah tangan. Emang tangan itu ada buahnya menurut anak-anak ustazah? Tidak. Buah tangan itu konotasinya ya artinya adalah oleh-oleh. Lalu juga ada contoh konotasi itu misalnya meja hijau ya. Meja hijau kalau dia makna yang sebenarnya adalah meja yang berwarna hijau kan seperti itu kan. Namun ternyata meja hijau itu adalah persidangan. Banyak lagi contoh lainnya. Contohnya misalnya ini kata panas. Benar nggak ketika kita mau mengucapkan seperti ini teh yang dibuatkan ibuku masih terlalu panas. Benar ya? Karena memang kalau kita mau buat teh kan memang harus pakai air panas kan anak-anak ustazah kan? Panas. Tapi kalau dia kalimat yang seperti ini ya, hatiku panas ya, terasa terbakar mendengar ucapan temanku misalnya. Kata panas pada kalimat yang baru ustazah jelaskan, ucapkan, itu sama nggak artinya dengan panas yang ada di teh? Beda kan? Pasti berbeda. Panas yang pada kalimat yang kedua itu panas dalam makna yang konotatif. Makna yang tidak sebenarnya, bukan panas kalau kita pegang tuh langsung kita ini ya terbakar gitu tangan kita atau terasa panas gitu tidak. Beda. Panas di situ artinya marah, ya kan? Bisa juga dongkol, banyak artinya. Berupa amarah itu panas. Beda dia. Lalu juga ya misalnya seperti ini. Jus jeruk buatan ibuku sangatlah manis, atau misalnya coklat yang diberikan temanku sangatlah manis. Coklat itu manis misalnya. Memang benar kan coklat itu ada yang manis atau jus itu memang ada yang manis. Itu kalau kita pakai indra ya, indra kita kan ya, indra panca indra kita itu pakai lidah ya kan, pakai mulut kita lah kan, indra pengecap. Kita rasa kalau jus itu manis atau susu itu manis,
Benar, dia memang pakai indera pengecap, baru kita tahu apakah yang kita makan atau yang kita minum itu manis. Tetapi kata manis ini bisa berubah maknanya anak-anak ustazah, bisa berubah maknanya ke konotasi. Ya, yang tadi denotasi yang ustazah bilang tadi, karena dia makna yang sebenarnya ya kan, manis. Misal konotasi dari manis, gadis itu terlihat manis, misalnya seperti itu, ya kan? Ya, banyak sekali contohnya. Ya, misalnya Hazila adalah siswa yang manis misalnya, atau perempuan atau gadis yang manis. Kata manis untuk Hazila itu merujuk bukan pada indera pengecap. Memang Hazila itu bisa dimakan, tidak kan? Ya kan? Nah, Reina Hazila itu kan nggak bisa dimakan. Kok tahu dia kok tahu kita kalau dia itu manis? Tentunya kata manis itu lahir dari indera penglihatan. Ya, manis di sini adalah menawan, lalu juga rupawan, enak dilihat. Itulah kata manis. Bukan manis untuk kita makan atau kita minum. Paham ya? Lalu ada konotasi dari kata dingin. Dari kata dingin. Ya, misalnya udara pagi hari ini sangatlah dingin sehingga membuatku malas untuk keluar. Bisa jadi kan, atau udara pagi hari ini sangatlah dingin sehingga membuatku malas untuk mandi. Bisa jadi kan, udara itu memang ada dingin, ada juga panas, ya kan? Paham kan? Tetapi kata dingin ini bisa dijadikan makna konotasi. Contohnya, ya kan? Sifat temanku tiba-tiba berubah menjadi dingin. Emang kalau temannya dipegang kita bisa kedinginan, enggak kan? Beda enggak? Sikap temanku tiba-tiba menjadi dingin. Dingin pada kalimat kedua yang ustazah ucapkan artinya adalah cuek. Bukan dingin untuk menjelaskan sesuatu yang memang kita bisa rasakan. Enggak. Paham ya? Jadi dingin pada kalimat yang ustazah ucapkan itu artinya cuek anak-anak ustazah. Enak kan belajar puisi kan? Jadi ternyata bahasa Indonesia itu banyak sekali yang harus dipelajari. Nah, itulah tadi tentang makna konotasi. Baik, pada puisi Hujan Bulan Juni anak-anak ustazah, di sini juga ada loh kata konotasinya, ya. Nah, di sini sudah ada kata, ini dasar ini adalah makna yang sebenarnya atau denotasi. Tambahan ini adalah suatu kata yang sudah mengalami perubahan makna karena penambahan, ya. Inilah dia. Ini makna konotasi. Jadi yang di sini makna konotasinya ini harus dipahami ya. Konotasi ini denotasi. Oke. Kita baca ya. Pada kata hujan, ya, di puisi Hujan Bulan Juni, kata hujan ini makna sebenarnya adalah air yang turun dari langit. Benar enggak? Hujan itu adalah air yang turun dari langit. Iyalah jelas ya kan? Tetapi konotasinya ternyata hujan yang ada di hujan yang ada pada puisi tersebut, hujan diartikan sebagai perbuatan baik seseorang. Jadi hujan pada puisi Hujan Bulan Juni adalah konotasinya perbuatan baik. Oke. Kedua ada rintik. Rintik, arti sebenarnya rintik adalah titik percik air. Ya benar kan? Titik percik air, kan dia bertitik-titik itu. Rintik adalah titik percik air dalam kamus KBBI. Lalu konotasinya, makna yang tidak sebenarnya, rintik di puisi tersebut adalah sesuatu yang kecil tetapi banyak. Nyambung juga ya kan? Ini kan dia artinya diberikan pemaknaan yang lain tetapi sesuai. Namanya juga titik ya kan? Berarti kalau titik itu kan berarti sesuatu yang kecil. Ya kan, Nak?
titik percik air itu kan dia lebih dari satu, bahkan beribu-ribu lah, nggak bisa terhitung, paham ya? Kalau udah datang hujan, bisa nggak kita hitung rintik-rintiknya atau titik percik airnya, bisa nggak kita hitung nak? Tidak bisa lah, mustahil kita bisa menghitung titik percik air yang jatuh dari langit, itu nggak akan bisa, mustahil. Maka si penulis ini sangat bagus ya, Masya Allah, dia membuat suatu perumpamaan titik percik air itu sebagai sesuatu yang kecil tetapi banyak sampai tidak bisa terhitung. Itu dia makna konotasinya. Oke, yang ketiga ada pohon berbunga. Pohon berbunga anak-anak ustazah ya, dalam sebuah makna yang sebenarnya itu adalah pohon yang memiliki bunga ya, benarlah pohon berbunga adalah pohon yang memiliki bunga. Tetapi makna konotasinya adalah kehidupan yang baik yang menjanjikan. Karena kan pohon itu melambangkan kalau dia pohonnya itu subur, berbunga lebat, ya apalagi memiliki buah, itu pasti menggambarkan kehidupan yang baik, ya sejahtera lah masyarakat yang ada dekat situ yang menanam pohon. Lalu juga pohon itu bisa melindungi kita dari panas, dari dari banjir seperti itu, ya kan? Ternyata karena pohon itu memiliki banyak manfaat, bisa melindungi kita dari panas, hujan dan lain-lain. Ya, jadi pohon berbunga itu diartikan sebagai kehidupan yang baik yang menjanjikan. Oke. Lalu ada jejak-jejak kaki ya. Jejak-jejak kaki itu arti sebenarnya adalah tapak. Tetapi anak-anak ustazah, jejak-jejak kaki pada teks puisi tersebut diartikan sebagai pengalaman hidup. Konotasinya adalah pengalaman hidup. Karena kalau pengalaman itu ibarat kita harus cepat kali. Harus berjalan menuju ke depan. Oke ya, nanti kita sambung lagi ya anak-anak ustazah. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.